Insyaallah pada malam hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-109, di mana nanti kita akan sama-sama ketahui hikmah yang ke-36 dari kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di dalam kitab ini tertera pada halaman 26 baris kedua dari atas ada kutipan Bismillahirrahmanirrahim, mastauda'a, apa yang tersembunyi, fi ghaibis sarairi, di dalam rahasia kegaiban yang ada, zuhran, berupa nur, berupa nur makrifat, berupa nur ilahi, fi syahadati zahiri, pasti berkenaan atau pasti ya, berpengaruh terhadap zahirnya. Untuk lebih lengkap dan lebih memahami daripada kata yang tadi dikemukakan, mari kita sama-sama mendekat dan merapat bahwa pada malam hari ini kita akan mengetahui ciri orang-orang yang sudah bermakrifat, tanda daripada orang-orang yang sudah di dalamnya bersemayam nur ilahiyah. Pada dasarnya konteks ini mungkin akan sama ketika Kang Farid nanya, bila mana Kang Farid itu punya macam-macam spidol ya, karena banyak yang sekolah kaitkan dengan alat tulis saja. Spidolnya warna merah, tapi kalau seandainya di dalamnya itu warna putih, maka akan keluar warna putih. Spidolnya di sana luarnya warna hitam, tapi kalau dalamnya putih, maka akan keluar putih juga. Spidolnya warna kuning, tapi dalamnya tetap di sana putih, keluarnya ya putih lagi. Artinya berbagai macam tampilan casing apapun warnanya, kalau seandainya di dalamnya itu mengandung warna putih, maka akan keluar putih. Begitu pula pada diri kita, ada suatu perangkat lunak yang ada di dalam diri ini, namanya hati. Nah, kalau seandainya hati ini sudah bercahaya, maka pikiran kita pun akan bercahaya, tingkah laku kita juga akan bercahaya. Bila mana hati ini sering menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, baik di sana kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai sebut Allah, ya seperti itu. Kalau dalam hati kita sudah melekat seperti itu, maka yang ada di dalam pikiran kita ya hanya Allah. Tingkah laku kita akan sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita ini. Begitu ya perumpamaannya. Nah, makanya di sini diingatkan, apabila hati hamba sudah ada nur ma'rifat, nur ilahiyah, maka pengaruh nurnya tadi akan jelas tampak di anggota lahiriah kita. Ya, jadi ketika sudah
di situ bercahaya ya, sinar ketuhanan dalam hati kita karena sering dilatih dengan sering zikir ya, sering mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka zahirnya pun ya tanda daripada ma'rifat tadi sudah tumbuh, zahirnya kelihatan, jawarihnya kelihatan, ucapannya, tingkah lakunya, pikirannya akan mengeluarkan hal-hal yang soleh, akan mengeluarkan hal-hal yang baik ya. Nah itu begitu, sangat luar biasa. Makanya kita belajar di sini harus istiqomah supaya apa? Supaya sesuatu yang sejati di dalam hidup kita itu bisa ketemu. Karena yang kita jumpai itu masih bayang-bayang dan semu, kemudian menipu daya. Karena apa? Kita masih suka main, dan permainan itu adalah sebagai penghalang kita untuk bermakrifat kepada Allah. Main boleh, asal diatur saja gitu ya. Kemudian ada yang berkomentar tentang hal ini, siapa? Seperti Abu Hafs. Ini senada ya dengan Ibnu Athaillah padahal. Jadi bagusnya tingkah laku, tuturnya, ya bahasanya, ada sopan santun kelihatan dari lahirnya, itu membuktikan bahwasanya adanya sudah benar ya, adab dalam batinnya. Jadi dalam diri ini. Dan ketika sudah orang itu ya mencerminkan dohirnya yang baik, yang soleh, enak ya. Karena apa? Hal itulah yang nanti akan disenangi ya oleh Allah. Nah kalau Allah Subhanahu wa taala sudah senang, maka yang lainnya pun akan kagum dan senang dengan tingkah laku kita. Karena apa? Manusia itu dicintai, didemeni bukan karena fisiknya, tapi apa? Akhlak, tingkah lakunya yang bisa memukau orang lain. Orangnya ganteng, tapi kalau seandainya akhlaknya tidak ada, tidak berharga. Tapi sebaliknya orangnya itu ya maaf, wis bocah ya berintik ya, mampu betik, tapi kalau dia menerapkan akhlak-akhlak yang estetik, artinya akhlak yang mulia, maka akan menjadi orang yang terpuji, orang yang disenangi ya oleh di sekelilingnya. Nah dalam hal ini pun Rasulullah SAW itu pernah memberikan suatu petunjuk. Kalau seandainya ada orang ya, dia itu hatinya kemana-mana, tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat sholat, ya kelihatan dari gerakan-gerakan badannya, bahkan tangannya jawal. Berarti apa? Khusyuk tidak itu? Ya khusyuk. Apalagi dorong ya. Pikiran juga kita sama. Kalau seandainya kita itu tidak khusyuk pada Allah ya, mikiri apa? Nah, itu ya bisa tercermin dalam suatu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau khasya'a qalbuhu." Bila mana khusyuk hatinya, la khasya'at jawarihuhu, maka khusyuk, tenang yang namanya raga kita ini. Jadi kalau sudah hatinya ya tertuju kepada Allah, hatinya tenang, maka jawarih kita, fisik kita, raga kita akan terbawa tenang juga. Nah itu gambaran dari Rasulullah SAW. Kemudian dipertegas lagi satu lagi oleh Abu Thalib Al-Maki. Beliau menunjukkannya ada bukti orang-orang yang di situ suka kepada Allah dan benci kepada Allah berbeda. Seperti orang kalau dipanggil sama kekasihnya dan sama musuhnya berbeda. Ya enggak? Kalau yang memanggil kekasihnya
Ya, langsung di AAB gak langsung senang begitu jangannya. Karena apa? Diundang. Iya, ada apa? Sayang, kan begitu. Kalau yang memanggil itu adalah sang pujaan hati. Tapi kalau yang memanggil musuh, bagaimana? Woi, Sirokumenia, goblok. Ya. Seperti itu sudah jelas ya. Yang memanggil kekasih dan musuh. Begitu juga kalau orang yang senang dengan Allah, orang yang cinta dengan Allah, dengan orang yang berkebalikan, orang-orang yang tidak suka dengan Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala panggil, ya berbeda responnya. Kalau orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat dan Allah Subhanahu wa taala, idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala itu disebut namanya, maka orang itu akan tidak menerima. Orang itu akan meremehkan. Orang itu akan menghina panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cirinya seperti itu ya. Tapi kalau seandainya orang-orang yang beriman, jiwa orang-orang mukmin berbeda sekali ketika di situ disebut Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia akan serentak, bersemangat, senang, anteng dan ingin lama-lama. Tapi kalau seandainya orang yang benci, ada suara adzan saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, siapa kasih adzan gitu. Nah itu terbukti. Nah jadi kalau seandainya kita sudah tahu malam hari ini tinggal golongan mana kita itu, apakah nurnya sudah jadi nur kalim ya? Apakah sudah menjadi nur makrifat, nur ilahiyah dalam diri kita, yang suka kepada Allah, yang sering menyebut nama Allah, yang melekat di dalam batin kita, ya Allah, Allah, dan pikiran kita pun ya akan positif, akan berpikir ya secara jernih, akan tenang dan luas. Karena apa? Di dalam hati kita itu bersemayam nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika disebut nama Allah, semakin cinta, semakin senang, semakin menggebu-gebu, semakin semangat. Apakah berkebalikannya? Kita dengan adanya Allah, Allah yang disebut, justru kita malah lari, malah benci, malah meremehkan ya, malah mencaci dan menghina. Nah, jadi kalau seandainya kita tergolong daripada orang beriman dan orang yang beriman tadi, ketika disebut nama Allah, dia akan tunduk, akan senang, akan demen kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Ya, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.